Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video Fani Fitriani pada program Cari Tahu Yuk. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan serta persamaan dari ceramah dan juga motivasi serta penyusunan pesan ataupun motivasi atau juga bahasan persuasi ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai akhir ya. Let's go, kita bahas. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, persamaan dari ceramah dan juga motivasi adalah ceramah dan motivasi itu adalah kedua-duanya sama-sama merupakan bentuk komunikasi secara lisan. Nah, biasanya ceramah dan motivasi ini memiliki pembahasan yang memang bertujuan untuk pendidikan, kemudian pemberian pemahaman, serta memberikan dorongan kepada si pendengar ataupun audiens gitu teman-teman. Nah, biasanya persamaan dari keduanya ini ya keduanya sama-sama sama-sama memberikan pesan gitu kepada audiens. Nah, selanjutnya teman-teman itu ada perbedaan dari motivasi dan juga ceramah. Nah, apa aja sih perbedaan motivasi dan juga ceramah? Nah, jadi teman-teman perbedaannya itu dari tujuannya saja ya teman-teman. Kalau semisalkan ceramah itu dia lebih condong ke pemberian informasi, kemudian pemberian edukatif serta serta religiositas. Jadi biasanya isi ceramah itu berupa pemahaman terkait keagamaan teman-teman. Nah, sedangkan motivasi itu tujuannya itu untuk memberikan dorongan semangat kepada audiens serta memberikan motivasi ataupun dorongan kepada audiensnya gitu. Kemudian membangkitkan semangat, kemudian memberikan inspirasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman itu ada menyusun pesan ataupun isi dari ceramah. Nah, teman-teman, penyusunan kalimat ataupun pembahasan dalam ceramah tentunya kita yang pertama itu perlu memahami yang namanya audiens, teman-teman. Lagi-lagi, kita perlu memahami audiens. Nah, kita lihat nih teman-teman, audiens kita tuh seperti apa gitu. Kadang saat kita akan melakukan ceramah itu beda loh teman-teman. Penceramah yang audiensnya rata-rata ibu-ibu dan juga audiens yang isinya anak remaja. Nah, tentu beda teman-teman. Biasanya kalau misalkan anak remaja itu biasanya lebih fokus, maksudnya lebih menjuru kepada hal yang memang bisa dipahami oleh remaja gitu. Nah, tapi beda lain halnya dengan audiensnya ibu-ibu gitu. Nah, biasanya kalau audiensnya ibu-ibu itu ada sedikit candaan-candaan yang diisi di situ. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus mengetahui nih metode yang perlu kita gunakan. Jadi mencari nih metode apa nih yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai dengan audiens ibu-ibu, dengan audiens yang remaja ataupun dan lain sebagainya. Seperti acara-acara lain sebagainya. Nah, kita tuh harus menganalisis dulu agar kita tahu nih kita mesti menggunakan metode apa. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, kita perlu kreatif dalam menyusun teks ataupun isian daripada ceramah itu sendiri agar audiens kita tuh tidak merasa bosan gitu dengan pembahasan yang ada dalam isi ceramahnya gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan lebih dari satu metode lah teman-teman. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada memanfaatkan teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, pada saat ini gitu, perkembangan teknologi itu kan sudah semakin canggih gitu. Nah, alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih mantap lagi gitu apabila ceramah itu memanfaatkan teknologi yang ada pada saat sekarang ini gitu. Seperti contoh misal menggunakan sound system gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu pemanfaatan teknologi. Kemudian menggunakan layar gitu agar ada gambar-gambarnya, ada ilusinya gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah menyusun isi ataupun motivasi atau kalimat persuasi dalam penyampaian motivasi. Nah, yang pertama itu teman-teman ada Fair Apple. Nah, Fair Apple itu teman-teman adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan dalam menyusun isian daripada motivasi karena Fair Apple ini memanfaatkan rasa takut dari dari audiens gitu, dari audiens gitu. Jadi dalam menyusun bahasan dalam motivasi kita harus memanfaatkan rasa takut pada klien gitu teman-teman, pada audiens. Seperti contohnya nih, misal ketika kamu tidak melakukan hari ini, tidak berusaha hari ini, maka kamu akan menyesalinya kemudian. Nah, itu adalah salah satu bentuk Fair Apple dalam menyusun motivasi ataupun bahasan persuasi gitu teman-teman. Nah, yang kedua emotional appeal. Nah, emotional appeal ini biasanya memanfaatkan emosi positif yang ada dalam diri audiens, seperti
seperti emosional kebahagiaan serta kecintaan kepada kedua orang tua ataupun ya kepada orang yang dicinta gitu. Nah, salah satunya misal gini, bayangkan ketika kamu hari ini melakukan apa yang kamu bisa, maka kesuksesan itu akan ada di tanganmu. Dan lihatlah bagaimana dan bayangkanlah bagaimana bahagianya, betapa bahagianya orang tua kamu ketika melihat kamu sukses. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat atau bahasan persuasi dalam motivasi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada reward apple. Nah, reward apple ini biasanya memberikan ada suatu dorongan, sebuah reward kepada audiens gitu, ataupun audiens yang mendengarkan motivasi kita gitu teman-teman. Contohnya seperti ini. Ketika kamu berusaha hari ini, maka kesuksesan adalah sebuah hadiah yang akan kamu dapatkan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari reward appeal, oke teman-teman. Nah, kemudian yang keempat itu ada motivational appeal. Nah, motivational appeal ini biasanya teman-teman menekankan atau mendorong seseorang untuk menekankan pada tujuan yang akan dia capai gitu, atau yang dia inginkan, agar mendorong dia kepada kesuksesan yang ingin dia capai gitu teman-teman. Nah, contoh kalimatnya tuh seperti ini. Sukses itu bukan hanya tentang kita memiliki banyak uang, tapi kesuksesan itu adalah ketika kamu bisa mendapatkan kebebasan, kebahagiaan, serta kemampuan dalam dirimu, dan juga membuat perbedaan. Nah, ketika kamu ingin mencapai sebuah kesuksesan, maka teruslah berusaha, karena ketika kamu sudah mencapai batas kesuksesan, kamu akan merasa bangga pada dirimu. Nah, itu adalah salah satu contoh motivational appeal gitu teman-teman. Jadi mendorong kepada tujuan atau menekankan pada tujuan kamu nih apa nih gitu tuh. Kamu mau mencapai sukses ya kamu harus berusaha gitu. Kamu kalau mau sukses ya ayo gitu. Nah, terus yang kelima itu ada humorous appeal. Nah, humorous appeal itu biasanya teman-teman memasukkan atau menambahkan kalimat-kalimat yang humor gitu. Kalimat yang agar audiens itu tidak merasa bosan dan juga jengah gitu, bosan lah gitu dengan segala kalimat-kalimat motivasi yang sudah disampaikan gitu. Jadi kita selipkan sedikit kalimat humoris gitu dalam menyampaikan motivasi gitu teman-teman. Nah, seperti contoh kalimatnya itu seperti ini. Sukses itu seperti mencari pacar ya, susah-susah gampang, tapi kalau kita mau berusaha, maka kesuksesan itu akan menjadi milikmu. Oke, jangan patah semangat, teruslah berjuang agar suatu saat kamu bisa tertawa dengan lepas dengan kesuksesanmu saat itu. Nah, seperti itu teman-teman contohnya. Mungkin itu aja teman-teman dari saya, persamaan serta perbedaan dan juga bahasan dalam menyusun kalimat isi ceramah dan juga isi dari motivasi atau bahasan persuasi. Cukup itu saja teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.